Oke, kita lanjutkan. Berikut ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Google Dokumen. Nah, di sini kita sudah punya dua folder yang kita buat pada awal tadi. Kita klik di sini dokumen, klik ganda agar kita masuk di bagian dokumen. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih Google Dokumen. Kemudian kita bisa pilih dokumen kosong atau dari template. Nah, misalnya kita akan mengambil dari template. Nah, di sini akan muncul kita bisa memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita memilih ini bisa ini resep atau apa yang mungkin baru saat kita rasa penting, misalnya surat ini kita klik saja. Ya. Nah, di sebelah kiri ini ada tab. Ini kita bisa mengganti saja. Ini kita ganti dengan misalnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa klik di bagian belakang, kita hilangkan, kemudian caps lock. Untuk mengisi data dan sebagainya ini kita bisa melakukan seperti halnya kita menggunakan Word yang dari produk Microsoft. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba jelaskan secara perlahan yang menu. Di sini adalah nama dokumennya. Sini kita ganti misalnya surat penting dari desa. Kita enter. Ini secara otomatis akan tersimpan pada bagian dokumen yang kita buat tadi. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu. Menu file itu untuk membuat file dokumen baru, buka, buat salinan, dibagikan ke siapa. Ini bisa kita lihat di sini, email. Kita bisa juga download dalam bentuk Word, format dokumen, reach dokumen dan sebagainya. Kita ganti nama, pindahkan, tambahkan ke pintasan dan sebagainya. Ini edit ini membatalkan atau mengulangi. Kita bisa copy paste ada di sini, pilih semuanya. Tampilan modenya ini untuk edit, menyarankan atau melihat, komentar. Ini ada layar penuh. Ini sisipkan untuk sisipkan gambar, baik gambar yang ada di drive atau foto dengan URL. Kemudian ini menampilkan tabel, gambar, diagram, ada untuk garis. Di sini juga ada emoji yang bisa kita masukkan. Kemudian ada catatan kaki, watermark, header, footer, nomor halaman dan sebagainya. Ini mungkin akan dibahas pada bagian yang lebih lanjut lagi untuk pelatihan berikutnya. Ini format dipakai sama seperti di Word, ada untuk menebalkan, bold, miring, pangkat atau nilai di atas, baru subscript nilai yang di bawah dan seterusnya. Ini untuk huruf-huruf, perataan, kolom, header, footer seperti yang kita lihat tadi, nomor halaman dan sebagainya. Ini alat yang bisa kita gunakan atau tools, pasang nomor baris dan sebagainya. Ini untuk menambahkan dan ini untuk bantuan. Selain itu kita juga bisa mengakses ini pada bagian ini. Jadi ini untuk pencarian, ini untuk percetakan, ini untuk zoomnya, teks normalnya bisa kita lihat di sini. Kemudian ukuran model fontnya, ini ukurannya, misalnya seperti ini. Kemudian bold dan seterusnya. Nah, kita coba eksplorasi walaupun tidak bisa semuanya kita eksplorasi. Misalnya ini kita bisa membatalkan boldnya, atau ini kita bisa bold, miring. Kemudian ini kita naikkan ukurannya. Kalau warnanya kita mau ganti, kita bisa ganti dengan klik di sini. Kita bisa ganti dengan warna seperti ini.
Begitupun yang warna belakangnya ini misalnya begini. Ini. Jadi kita bisa atur di sini semua. Kemudian ini kalau kita sisipkan link, tambahkan komentar, ini untuk tengah, ini kanan ataupun kiri ini. Ini untuk posisi atas bawah. Ini kita bisa menggunakan bullet dengan numbering dan seterusnya. Nah, kalau ingin menulis seperti biasa kita menulis ini, misalkan alamat ya, seperti biasa kita menulis. Ini bisa kita atur ini. Jadi ini kita ratakan. Ini juga kita bisa blok dengan Ctrl A. Kemudian ini kita geser ke bagian kanan. Itu rata kanannya. Jadi masuk seperti ini. Kemudian ini kita bisa drag seperti biasa. Kemudian kita ambil yang ini. Nah, dia jadi rata kanan semua. Ya. Nah, di sini ada tab dokumen ini. Kita misalkan ingin membuat ini, kita bisa membuat halaman baru dengan cara Ctrl Enter. Ini sudah di sini. Kita bisa menulis sesuai apa yang perlu kita tuliskan. Seperti ini kita bisa atur lagi. Ini kita ambil warna yang biasa. Kemudian ini kita turunkan jadi 12 misalnya. Kemudian ini kita masukkan sini juga. Ini. Jadi ini saya sedang belajar bagaimana menggunakan Google Dokumen dengan merekam. Dengan menggunakan pengaturan standar yang sudah sering digunakan pada Microsoft Word, misalkan seperti itu. Nah, selain kita menggunakan ini, kita bisa membuat tab baru, misalnya tambahkan tab yang di sini. Ini berarti kita punya dua dokumen dalam satu dokumen. Kita mempunyai dua tab dokumen, dua file, atau ya bisa dikatakan dua file. Ini file yang pertama, ini file yang kedua. Saya akan beri tanda misalnya menggunakan tabel. Nah, di sini saya memberikan contoh penggunaan tabel, misalkan seperti itu. Ini bisa kita naikkan jadi 14, bold, bisa miring, bisa kita ganti warna yang ini. Nah, di sini, nah bagaimana cara? Oke, ibu-ibu bapak sekalian, setiap kita melakukan perubahan, di sini akan langsung disimpan di dalam cloud. Jadi kita tidak perlu lagi menekan tombol save dan sebagainya, karena dia secara otomatis akan menyimpan di cloud. Yang di sini akan tersimpan langsung di cloud. Jadi kalaupun di sini kita tutup, kita tinggal buka yang tadi sini. Ya, hasilnya tetap masih sama seperti ini. Ya. Sekarang bagaimana cara menyisipkan tabel? Kita tinggal masukkan ke sisipan. Kemudian ada tabel, misalkan kita bikin seperti ini. Ya. Kemudian di sini kita bisa masukkan misalnya nomor. Oke, misalnya kita membuat tabel misalkan. Jadi contoh tabel yang kita buat seperti ini, misalkan membuat contoh tabel ini B.1 buku induk penduduk ini. Kemudian di sini ada nomor urutnya sini, yaitu nomor urut, kemudian nama lengkap, strip panggilan,
kemudian ada jenis kelamin, kemudian status perkawinan. Nah, di sini ada tambahan 3 tabel kolom. Jadi kita caranya menyisip, kita sorot atau blok yang ini, kemudian klik kanan, kita sisipkan kolom di kiri atau sisipkan kolom di kanan. Kita sisipkan kolom di kanan 1, kita tambah sekali lagi sisipkan kolom di kanan. Oke. Di sini ada 2. Jadi di sini kita masukkan tempat lahir. Di sini adalah tanggal. Kemudian di sini adalah agama. Nah, sekarang ini kita jadikan 1, yaitu kita blok dulu dari kiri ke kanan, kemudian klik kanan, kemudian kita gabung sel. Setelah gabung sel, kita tulis tempat dan tanggal lahir. Nah, di sini ini kita satukan. Ini kita blok dari atas ke bawah, klik kanan, baru kita gabungkan sel. Sama seperti ini, kita gabungkan sel, kita gabungkan sel, kita gabungkan sel. Ini juga kita gabungkan sel. Oke. Nah, di sini kita agak tarik. Ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita kecil seperti ini. Kita geser juga seperti ini. Oke. Status perkawinan. Ini kemudian nomor urut. Nah, ini kita tap saja, tap terus untuk membuat data baru. Nah, di sini itu kita kecilkan sedikit ini. Nah, kalau tidak bisa kita klik kanan, kemudian kita ambil property table. Di dalam property table itu kita klik baris. Nah, di sini ketinggian baris itu kita atur. Kita kecilkan sedikit. Ini. Oke, kita kecilkan sedikit. Oke, sorry. Ini tabel ya, kolom. Oke, sorry. Ini ketinggian minimumnya harus segini. Sel, sorry, maaf, di sel. Tadi baris. Sekarang kita turunkan 1, 2, agak sedikit ke atas. Ya. Tadi ini ketinggian minimum dari setiap tabel. Kalau ini kita atur posisi selnya. Kalau ini adalah per baris, kita atur. Kalau ini adalah pengaturan per sel. Jadi yang ini kita atur. Menggunakan yang ini, agak sedikit kecil. Oke, agak besar sedikit. Oke. Di sini kemudian kita taruh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita ketengahkan ini sini. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan sini mengetahui Kepala Desa Karatung 2 sini. Nanti kita tinggal tulis di sini. Ya. Nah, ini bagaimana cara menyisipkan tabel pada form kita ini. Yang ini kita bisa tambahkan bold, kemudian tambahkan besar. Nih. Ini pun kita bisa atur. Kita klik. Kita misalnya atur propertinya juga, misalkan barisnya tadi mungkin warna, ini warna batas tabel gini. Oh ya, ini batas tabelnya. Jadi kita ambil saja 1. Ini warnanya misalkan. Oke, warnanya agak ini. Ya, seperti ini. Sekali lagi Anda tidak perlu menyimpan karena secara otomatis akan simpan. Nah, begini cara menyisipkan tabel. Kalau menyisipkan gambar, kita bisa, atau kemudian misalkan kita ingin membuat surat misalkan. Surat, jadi coba kita tambahkan di sini.
tambahkan ini surat lamaran mungkin. Ya, seperti biasa ini kepada yang terhormat, seperti biasa seperti ini, Bapak, Ibu pimpinan misalnya, toko Sampurna, dengan hormat. Ini seperti biasa kita buat. Ini kita bisa ambil tunggal, hapus spasi sebelum paragraf. Oke. Mungkin kalau terlalu dekat kita bisa tambahkan ini untuk pengaturan spasinya. Maaf, ini 1,5 atau 1 saja, 115. Oke. Ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan, perusahaan Bapak Ibu pimpinan memerlukan karyawan. Oleh karena itu titik-titik terus di sini akan ada 1. Nah, jadi kita klik 1, fotokopi ijazah, terakhir 2 pas foto, 3 fotokopi KTP, 4 daftar riwayat hidup, misalnya seperti ini ya. Sini kemudian demikian dan seterusnya, baru hormat saya ini misalnya standing. Oke. Nah, ini cara standar ketika kita membuat surat dan sebagainya. Atau kita bisa misalnya contoh lagi buat kop surat misalkan. Supaya gampang buat kop surat, kita menggunakan 2 tabel saja ini. Kemudian kita drag ke sini misalkan. Kemudian yang ini kita sisipkan gambar. Gambar ini ada yang mau diupload dulu atau yang sudah. Nah, kebetulan saya sudah punya, ada yang di Drive. Ya, seperti ini di Drive saya. Gambar logo. Ya. Baru klik satu kali, kemudian sisipkan. Dia langsung masuk di sini. Ya. Kemudian kita kecilkan. Oke. Ini kita geser ke sini. Nah, di sini kita tulis misalkan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian ini misalnya Kecamatan Manganitu. Kemudian kelurahan, ini contoh saja ya, Kelurahan Karatung 2. Ini Jalan Karatung 2. Dan seterusnya website misalkan www.karatung2desa.id misalnya seperti itu. Nah, ini kita blok, kemudian kita klik masuk di tengah. Kemudian ini kita boleh besarkan, ini kita tambah lebih besar. Kemudian ini kita tarik sedikit. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini baris-baris ini itu kita hilangkan. Jadi klik bisa satu-satu atau kita sambil tahan shift kemudian klik yang ini. Oke. Kemudian ininya kita taruh 0. Jadi dia hilang.
Yang ini 2, kita masukkan 2,5 misalnya, dan tipenya tetap sama. Warnanya mungkin kita ganti seperti ini. Ya. Nah, setelah itu baru kita tulis kepada yang terhormat, misalnya bla 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 dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini bagaimana cara menyisipkan gambar ke dalam form kita. Nah, ini tidak perlu disimpan karena sudah tersimpan. Oke, nanti kita lanjutkan berikutnya bagaimana cara berbagi file ini sehingga rekan-rekan lain bisa mengedit apa yang kita buat. Terima kasih.